Bab 56, Alam Manifestasi Jiwa Qi. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. S menatap wajah skeptis Matis di tanah tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengalihkan pandangannya. S tahu bahwa Matis mengatakan kebenaran tentang mahkota putih, tetapi sisanya omong kosong belaka. Matis masih mencoba menggambarkan dirinya sebagai orang yang benar, tetapi S tahu saat itu juga dia mulai melontarkan omong kosong dan mencoba menipunya lagi. Rubah tua itu tampaknya sama sekali tidak peduli dengan keluarganya yang sudah meninggal. Jadi, dia tidak mendengar omong kosong lagi dan menyuruhnya pergi. Aku sudah berubah, gumam S pelan sambil menatap langit yang gelap. Mungkin karena gerbang atau kegelapan atau setelah melihat kekejaman manusia, dia akhirnya berdamai dengan hatinya bahwa dia harus kejam saat berhadapan dengan musuh-musuhnya. Matis mencoba menusuknya dari belakang dan bahkan setelah memberinya kesempatan, dia masih menyimpan niat jahat terhadapnya. S akhirnya mengerti arti dari kata-kata yang pernah didengarnya dari neneknya, dunia menghormati yang kuat dan meremehkan yang lemah. Waktu itu dia masih muda dan tidak memahaminya dengan jelas, tetapi sekarang dia akhirnya tahu apa sebenarnya maksudnya. Jika dia cukup kuat, apakah Dulce masih berani menutupi kampung halamannya atau mendambakan rahasianya? Apakah Matis berani bersekongkol melawannya dan mencoba membunuhnya demi keegoisannya sendiri? Tentu saja tidak. S mendesah saat memikirkan hal ini dan menggelengkan kepalanya pelan. Dia baru saja akan mengobati lukanya ketika dia mendengar suara sistem. Kamu telah membunuh klon tahap awal Qi Foundation Building Realm. Kamu telah memperoleh 1000 EXP. EXP 5020/50.000. S tertegun setelah membaca ini dan bertanya dengan cepat, "Sistem, apa maksudmu klon? Bukankah aku membunuh makhluk hidup?" Diperlukan 10 poin pencuri untuk menjawab. Ambil saja, kata S dengan kesal. Mulai lagi, pikirnya saat wajahnya berubah gelap. Dia sebelumnya berpikir bahwa setelah dia membuka gerbang kegelapan, sistem menjawab pertanyaannya tanpa meminta pembayaran, tetapi dia salah besar. Cloning atau klon diri dapat dibuat dengan teknik kultivasi khusus, keterampilan rahasia, pembuatan rune atau beberapa ras memiliki kemampuan bawaan untuk membuat klon sejak lahir. Tuan rumah baru saja membunuh klon dari seorang kultivator alam manifestasi jiwa Qi yang dibuat dengan teknik kultivasi khusus. Namun teknik ini jelas merupakan teknik klon pemisahan jiwa tingkat dasar dan juga cacat. Kurung siku buka, karena setelah analisis sistem menyimpulkan bahwa tubuh utama tidak dapat melihat, merasakan atau mengalami apapun yang dirasakan klon hingga klon tersebut mati. Dan klon tersebut bahkan tidak menyadari keberadaannya sendiri sebagai klon kultivasi belaka. Ia juga memiliki cacat emosi. Sekarang klon tersebut telah dihancurkan, semua pengalaman yang telah ia lalui sepanjang hidupnya akan langsung berpindah ke tubuh utamanya. S tercengang oleh informasi penting itu dan merasa sangat takut. Dia mengutuk nasib buruknya 1000 kali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sedikit saat dia berbalik dan melihat mayat tanpa kepala di tanah dan sekarang dia merasa takut saat melihatnya. Dia tanpa sadar telah membunuh klon seorang kultivator alam, Qi Soul Manifestation. Tidak peduli seberapa bodohnya S, dia jelas tahu alam kultivator di dunia ini dan dia bahkan tidak pernah mendengar atau membaca tentang alam ini sebelumnya. Satu-satunya informasi yang diketahui publik tentang alam kultivasi adalah gerbang Qi, bangunan fondasi Qi, Sungai Qi, inti Sungai Qi, dan jiwa Qi. Bahkan kekaisaran tidak tahu apa yang terjadi setelah jiwa Qi karena hanya mencapai alam jiwa Qi sudah cukup untuk menempatkan kekaisaran ke posisi 2 teratas di seluruh negeri tingkat tinggi. Tetapi S jelas tahu apa yang terjadi setelah jiwa Qi dan itu adalah alam manifestasi jiwa Qi. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan ahli alam manifestasi jiwa? Itu hanya berarti seseorang dari sekte kuno. S mulai berkeringat deras, "Kau tahu kenapa kau tidak memberitahuku?" Tanyanya muram pada sistem. Ia merasa telah ditipu habis-habisan oleh sistem. Host tidak pernah bertanya, "Kamu?" Ia terdiam dan hampir terkena stroke. Jika ia tahu ini adalah kloningan seseorang yang sekuat ini dan dengan membunuhnya, ia akan membuat tubuh utama khawatir, ia akan berpikir 100 kali sebelum melakukannya. Ia bisa saja kabur dan meninggalkan Matis di sini. Sistem, bisakah tubuh utama orang itu mendapatkan informasi tentangku segera setelah ia mati dan bisakah ia datang ke sini seperti melalui kloningannya? Tanyanya gugup saat imajinasinya menjadi liar. Jika itu benar,
ia tidak tahu apakah ia bisa kabur dari seseorang yang sekuat ini. Tidak mungkin dengan teknik semacam ini. Ia hanya bisa mendapatkan informasi setelah seminggu minimum dan ia akan menderita serangan balik dari teknik itu karena kloningan itu terbunuh dan tidak mati secara alami. Jadi, setidaknya tuan rumah tidak perlu khawatir tentang keselamatannya untuk saat ini. Kali ini suaranya terdengar jenaka. Apa maksudmu sekarang? Cepat atau lambat dia akan datang, tapi dia pasti akan datang. S mendesah frustrasi berulang kali. Kali ini dia telah menembak kakinya sendiri. Rahasianya terlalu besar untuk diketahui siapapun dan entah bagaimana dia bahkan telah membuat khawatir seorang kultivator dari sekte kuno. S menggelengkan kepalanya dengan cemas dan memutuskan untuk bersembunyi dan merawatnya dengan hati-hati mulai sekarang. Bahkan jika ahli alam manifestasi jiwaki itu berasal dari sekte kuno, itu tidak berarti dia dapat menemukannya di benua besar ini dengan mudah. Jika bukan karena pemberitahuan sistem, dia bahkan tidak tahu tentang masalah ini. Tetapi sekarang setelah dia tahu, dia tidak akan pernah lengah dengan mudah. Mari kita lihat apa yang terjadi di masa depan, tetapi jika aku menjadi cukup kuat bahkan ahli itu datang, aku akan memberitahunya mengapa bunga-bunga itu begitu merah. S menggerutu sambil tersenyum. Setelah pengalaman hari ini, dia menjadi lebih tajam dan sedikit berpengalaman. Dia mulai mencari gua untuk mengganti pakaiannya sebelum melepaskan Eva. Karena Eva akan mengkhawatirkannya jika dia melihat kondisinya. Senyum terbentuk di wajah S ketika mengingat Eva dan merasa hangat di dalam. Di dunia ini, dia adalah satu-satunya orang yang paling dia percaya selain adik perempuannya. S ingin pergi ke kota Riverflower terlebih dahulu untuk melihat kondisi kota saat ini tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena Dulce dapat memasang perangkap di sana juga dan setelah dia mengetahui tentang cloning itu, dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi, dia harus menjadi kuat dengan cepat. S menemukan seekor anak sapi di wilayah luar hutan bulan. Dia mengganti pakaiannya yang compang camping dengan pakaian baru dan api bintang. Dengan gerakan lengan bajunya di atas kain sutra yang kosong muncullah seorang putri tidur seperti peri entah dari mana. Gadis itu mengenakan jubah hitam, dan tangannya diletakkan dengan anggun di perutnya. Hanya dengan melihat sosoknya yang ramping dan halus, orang bisa tahu bahwa dia adalah sebuah karya seni terutama dadanya yang besar dan bulat. Ada sedikit kemerahan mengilap di bibirnya, membuatnya tampak menggoda. Dia memiliki wajah oval yang sangat cantik. Mungkin karena kontras dengan gaun hitamnya, kulitnya memancarkan kilau yang mengingatkan pada salju. Hidungnya melengkung dalam sudut yang indah, dan bibirnya berkilau memikat. Rahang bawahnya yang halus dan lehernya yang ramping semakin menonjolkan wajahnya yang bergerak, membuat siapapun sulit menolak pesonanya. Dia adalah Eva, tentu saja tanpa penyamaran. S telah melihat wajahnya berkali-kali tetapi tidak peduli berapa kali dia melihat wajah seperti Dewi ini, dia tidak akan pernah bisa mengalihkan pandangannya dengan mudah. Terutama dadanya yang memberinya, semacam perasaan panas yang aneh setiap kali dia melihatnya. Kelopak mata Eva yang tertutup bergetar saat dia perlahan membukanya. Matanya yang seperti rubah terbuka, ada sedikit kebingungan di mata indahnya yang bersinar itu. Dia melihat sekeliling ke lingkungan yang tidak dikenalnya dengan bingung. Dia ingat dengan jelas berada di dalam ruangan gelap di penginapan tetapi ini sama sekali bukan ruangan dan ada kehangatan yang datang dari suatu tempat. Dia menoleh dan melihat api menyala dan S menatapnya dengan seringai. Di mana kita? Dia bertanya pada S dalam keadaan linglung. Di dalam hutan bulan, kata S dengan senyum berseri-seri. Kelelahannya sedikit berkurang setelah melihat Eva dan membawanya bersamanya. Dia tersadar dari linglungnya dengan mendengar kata-kata S. Tapi bagaimana kita bisa melarikan diri dan apa yang kau lakukan padaku, apakah kau memanfaatkanku? Dia bertanya padanya dengan tatapan curiga. S terdiam setelah mendengar ini dan menggelengkan kepalanya dengan cepat dan menjelaskan, aku menempatkanmu di dalam ruang penyimpanan yang dapat menyimpan makhluk hidup. Dan tidak, aku tidak memanfaatkanmu. Dia tidak menyembunyikan ruang penyimpanan itu dari Eva karena Eva tidak pernah berbohong atau menyembunyikan apapun darinya. Jadi, menceritakan rahasia kecilnya bukanlah masalah besar. Kau tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Dia bertanya dengan bingung, karena dia tidak tahu bagaimana rasanya berada di ruang penyimpanan. Eva menjadi heran setelah mendengar tentang ruang penyimpanan itu. Dia tidak pernah mendengar tentang hal semacam ini sebelumnya bahkan dari ibunya yang dalam benaknya seperti makhluk yang maha tahu. Ya, aku seperti berada dalam mimpi aneh tetapi hanya ada kegelapan dalam mimpi itu tidak ada yang lain.
Jawab Eva sambil mengingat bagaimana keadaan di ruang penyimpanan itu. Es terkejut dengan penemuan ini. Dia tidak punya waktu sebelumnya untuk memeriksa ruang penyimpanan itu dan dia memiliki banyak fantasi tentangnya seperti anak kecil. Sebelumnya ia berpikir bahwa tempat penyimpanan itu harus seperti dunia luar dan ia bisa membangun rumah yang nyaman untuk ditinggali di dalamnya, tetapi sekarang impian kecilnya hancur begitu saja oleh Eva. Ia mencoba masuk ke dalam tempat penyimpanan itu untuk memeriksanya, tetapi sekarang ia terpikir bahwa ia tidak bisa masuk ke dalam tempat penyimpanan itu sendiri karena itu bukan harta karun yang nyata, ia hanya bisa menyimpan milik orang lain. Ia mendesah kecewa sambil berpikir. Sepertinya aku harus menemukan harta karun tempat penyimpanan yang nyata untuk membangun rumah. Es masih berpikir keras ketika mendengar suara indah Eva. Kau menghadapi krisis sendirian lagi, dan itu bukan yang kita sepakati. Kau bahkan berjanji padaku, ucap Eva sambil cemberut sambil menoleh. Dia jelas tidak senang dan marah atas apa yang dilakukan Es. Kemarahan semakin menambah pesona pada kecantikannya yang memikat dan Es terpesona olehnya sejenak. Aku akui aku salah tetapi tidak ada waktu untuk mempertimbangkan bahwa kita dikepung dan kupikir lebih mudah untuk melarikan diri sendiri dan aku juga tidak ingin menempatkanmu dalam bahaya. Wajah Es memerah saat mengatakan itu, dia jelas berbohong tentang melarikan diri sendirian. Jika dia memberitahu Eva tentang insiden mati, dia pasti akan mengganggunya tanpa henti jadi dia tidak menceritakannya. Tetapi dia mengatakan yang sebenarnya tentang tidak ingin menempatkannya dalam bahaya. Eva melihat wajah Es memerah dari sudut matanya yang seperti rubah dan mendengus, Aku tidak akan berbicara denganmu lagi, kau penipu. Es tersenyum tak berdaya setelah melihat Eva bertingkah seperti anak manja dan sebuah ide muncul di kepalanya. Ia segera mengeluarkan sebuah cincin putih dengan simbol-simbol misterius dari ruang pencurinya. Ini adalah cincin penyimpanan yang ada di koleksi harta karun Dulce. Menurut tebakannya, cincin ini seharusnya setara dengan senjata bintang 3 karena ia tidak tahu tentang peringkat perajin rune. Karena sistem selalu memberi label barang-barang curian itu sesuai dengan standarnya sendiri yang tinggi dan ia bertanya-tanya apakah harta karun dunia ini hanya berkualitas rendah. Ia tidak tahu bahwa semua harta karun terbaik ditemukan di tanah kerajaan. Ini cincin penyimpanan sungguhan dan ini 100 kali lebih baik daripada punya Rilan, anggap saja ini hadiah permintaan maafku. Kata Es sambil mengulurkan tangannya untuk memberikan cincin itu. Mata Eva berbinar saat mendengar kata-kata Es dan segera melihat cincin putih di tangan Es. Ia akan meraihnya dengan gembira ketika ia menghentikan tangannya karena ia ingat sesuatu yang pernah dikatakan ibunya kepadanya. Ini, taruh di jari telunjukku dan aku akan memaafkanmu. Ucap Eva lembut sembari menyodorkan tangan kanannya yang halus kepada Es sambil tersipu malu karena suatu alasan. Alis Es sedikit terangkat karena permintaan khusus ini. Namun dia tidak banyak berpikir dan melakukan apa yang dikatakannya. Dia memasangkan cincin itu di jari telunjuk Eva yang lembut seperti sutra. Detak jantung Eva bertambah cepat saat melihat cincin putih itu dan bahkan lehernya pun memerah. Dia menatap Es dengan malu-malu karena suatu alasan yang tidak diketahui dengan mata indahnya. Cara dia menatapnya telah berubah entah bagaimana. Seolah-olah dia tidak tahan lagi dan dia segera berdiri dan berlari keluar gua dengan anggun seolah-olah dia telah melakukan kesalahan dan tidak berani menghadapi Es. Es terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi padanya tetapi dia mulai bertindak aneh. Dia bisa tahu dengan indera jiwanya, itu semua terjadi ketika dia membuat permintaan aneh itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir dia harus memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sendiri jadi dia tidak mengejarnya. Tetapi Es tidak tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang cukup besar tanpa disadari dan itu tidak dapat dibatalkan lagi. Jika dia tahu apa yang telah terjadi di sini, dia akan berteriak padanya dengan panik, apakah kamu gila? Eva akhirnya berhenti berlari di samping sumber air dekat perumahan, sementara mereka. Matahari sudah mulai terbit dan awan gelap mulai menghilang. Eva sedang melihat matahari yang terbit perlahan sementara dia memegang cincin di jarinya dengan tangannya yang lain. Tiba-tiba cincin itu menghilang di jarinya secara misterius dan saat berikutnya muncul lagi. Itu masih putih kristal tetapi polanya telah berubah entah bagaimana. Eva tampaknya tahu apa yang telah terjadi dan tidak tampak khawatir dengan ini. Dia hanya melirik cincin baru itu dan emosi aneh menggelegak di hatinya dan menoleh ke belakang dan melihat Es tidak mengejarnya. Idiot. Gumamnya pelan saat Eva tersipu. Dia tampak semakin mempesona dalam cahaya redup ini tetapi tidak ada seorang pun di sana untuk menikmati pemandangan itu.
Setelah dia mengendalikan emosinya yang kacau, dia kembali ke gua dan melihat Es sedang tidur seperti kayu gelondongan. Mungkin karena dia tidak mengejarnya atau dia tersenyum saat tidur sambil bermimpi indah, Eva merasa marah. Tetapi tiba-tiba, terlintas dalam pikirannya apa yang telah dia lakukan dan menderita berita buruk seperti kehancuran kampung halamannya. Jadi, kemarahannya dengan cepat menghilang dan dia duduk di sampingnya dan mulai menyisir rambutnya dengan lembut dengan tangannya yang lembut saat dia menatapnya dengan lembut dengan senyum lembut di wajahnya. Sesuatu muncul di benaknya dan dia mulai menggelengkan kepalanya seperti orang gila dan wajahnya memerah seperti stroberi. Semua ini salah bajingan yang membuatku memikirkan semua hal ini dan tidur pada hari pertama kita. Dia segera menghentikan alur pikirannya. Namun dia tidak tahu bahwa Es sepenuhnya waspada dan jika dia merasakan tanda tangan jiwa yang tidak dikenal telah memasuki gua, dia pasti sudah bangun tetapi orang itu adalah Eva dan dia tidak merasakan sedikit pun niat buruk darinya jadi dia terus berpura-pura tidur dan membiarkannya menyentuhnya, sebaliknya, dia menikmatinya. Es merasa tertidur lelap untuk pertama kalinya dalam beberapa hari karena kehadiran Eva. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh, jauh dari tanah tingkat rendah adalah tanah kerajaan yang juga dikenal sebagai tanah leluhur. Kepadatan Ki di sini ribuan kali lebih padat daripada tanah rendah lainnya di seluruh benua karena tanah kerajaan berada di pusat benua angin biru. Di sebuah gunung yang tidak diketahui di tanah kerajaan, di puncak gunung itu dipenuhi kabut hijau keruh. Kabut ini bukan kabut biasa tetapi kabut Ki karena kepadatan Ki di sini begitu tebal sehingga berubah menjadi kabut keruh. Dikelilingi oleh kabut keruh ini terdapat sebuah tempat tinggal di tengah puncak gunung. Seolah-olah seorang abadi tinggal di sini dengan damai. Tempat tinggal ini tampak sederhana dan normal pada pandangan pertama, tetapi jika seseorang melihatnya dengan saksama, seseorang akan melihat banyak simbol aneh terukir di luar di dinding tempat tinggal. Di dalam tempat tinggal itu gelap tetapi samar-samar seseorang dapat melihat siluet duduk bersila seperti seorang status. Tidak seorang pun tahu berapa lama ia duduk dalam posisi ini tetapi tidak ada satupun tanda-tanda pernapasan atau gerakan yang datang dari tubuhnya. Tiba-tiba sebuah cahaya hijau muncul dari udara tipis dan masuk di antara alis siluet itu. Pepepap, saat itu terjadi, mata tertutup dari siluet seperti status itu terbuka dan ia memuntahkan genangan kecil darah. Wajahnya menjadi terang dan dipenuhi dengan kerutan tipis, rambutnya hitam, dan ia memiliki janggut kecil di wajahnya yang keriput. Dia tampak seperti pria berusia 50-an tetapi matanya seterang api yang menyala-nyala dan penuh dengan kehidupan. Namun karena cahaya hijau itu, wajahnya mulai pucat, dan kerutan di wajahnya semakin terlihat, dia menjadi seperti pria tua berusia 60-an. Siapa yang berani membunuh KLON kultivasi orang tua ini? Dia meraung seperti singa yang marah dan semua puncak gunung bergetar karena amarahnya. Kabut yang menggumpal mulai menciptakan siklon dan percikan petir di sana-sini karena kekuatan pria tua itu. Dia adalah kultivator yang kloningnya, Matis, dibunuh oleh Es seminggu yang lalu di hutan bulan. Pria tua itu sangat marah dan membenci pelaku yang mengacaukan, teknik suci, spesialnya yang telah dia kembangkan selama ratusan tahun. Tiba-tiba, ingatan asing mulai memasuki otaknya. Dia melihat seluruh kehidupan Matis dan menjadi heran saat dia terus melihat ingatan itu. Di akhir ingatannya, dia terkejut saat melihat Es tampil dan membunuh klonnya di akhir. Napasnya menjadi sesak setelah melihat semua kejadian ini, tetapi dia adalah rubah tua licik yang telah hidup selama hampir 1000 tahun dan dengan cepat menjadi tenang. Namun matanya bersinar seperti obor saat senyum jahat muncul di wajah tuanya. Sebelumnya dia tampak seperti seorang Buddha yang damai tetapi sekarang senyumnya terlihat seperti iblis yang jahat. Mahkota putih, sepertinya mereka masih licik seperti biasa, dan sepertinya anak anjing itu ditinggalkan sendirian oleh kedua ahli itu sehingga tidak ada yang bisa menemukan atau mengejarnya. Tapi dia punya rahasia besar yang ditinggalkan untuk diamankan. Mungkin mahkota putih juga mengincar rahasia itu. Dia mengerutkan kening dalam-dalam sambil bergumam. Dia tahu persis apa yang dilambangkan mahkota putih. Tapi klon ini benar-benar idiot. Dia bahkan berhasil menipu mereka berdua tetapi dia akhirnya mati di tangan bocah nakal yang bahkan tidak berada di alam dasar Ki. Sungguh aib bagi namaku. Petik 2. Yah, dia hanya memiliki 10% kecerdasanku jadi aku tidak bisa berharap lebih darinya tetapi sekarang aku harus membuat klon suci lagi untuk melengkapi teknik kultivasiku.
Kenapa teknik ini memiliki begitu banyak persyaratan aneh? Aku tidak bisa mengejarnya dengan situasi seperti ini, sepertinya aku harus mengendalikan klon itu jika aku ingin menangkap bocah nakal itu. Gumam lelaki tua itu ketika kilatan dingin melintas di matanya sebelum dia menutupnya lagi. Keesokan harinya Es membuka matanya dan ia merasa segar seperti sebelumnya setelah tidur nyenyak dan damai ini. Ia hendak bangun dari posisi berbaringnya ketika ia merasakan beban di bahu kanannya. Ia menoleh dengan bingung dan melihat wajah Eva bersandar di bahunya. Eva menatapnya dengan mata yang mempesona sambil tersenyum menawan. Es terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Wanginya yang menyegarkan dan unik tercium di udara dan Es tidak dapat menahan diri untuk berpikir apakah ia merasa segar karenanya. Pandangannya tanpa sadar tertuju pada bibir merahnya yang berbentuk sempurna seperti buah ceri. Ia dapat merasakan napasnya di pipinya. Ia merasakan lengannya berada di antara sesuatu yang lembut dan hangat. Ia melihat Eva mengenakan gaun biru ketat dengan belahan dada yang pendek. Ia melihat garis yang dalam di sana dan tangan Eva melingkari lengannya. Lengannya menyentuh puncak-puncaknya yang lembut. Detak jantungnya berpacu dan darahnya mendidih. Ketika ia melihat sosok Eva yang dewasa, ramping, dan seksi, ia merasa tubuhnya terbakar dan wajahnya memerah dan ia merasakan hasrat aneh muncul dari lubuk hatinya. Es tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, bahkan saat bersama Alina kecilnya selama bertahun-tahun. Es punya firasat aneh bahwa jika dia tidak menjauhi Eva sekarang, dia akan melakukan hal aneh yang tidak seharusnya dan mengecewakannya. Jadi, dia melepaskan diri dari cengkeraman Eva dan segera bangkit, dan dengan langkah cepat, dia melarikan diri, keluar dari gua. Pendidikannya di jurusan ini tidak lengkap karena tidak ada yang akan memberitahu anak-anak hal semacam ini, bukan? Selain itu, dia menjadi penyendiri saat dia masih sangat muda dan setelah itu, dia tidak pernah punya teman karena sifatnya yang pendiam dan tertutup. Hanya saat dia bertemu Alina, dia mulai merasa seperti anak normal lagi, tetapi itu tidak berlangsung lama karena penyakit Alina. Dan tidak ada yang mau membuang waktu mereka pada anak malang yang tidak berguna. Itulah sebabnya Es masih anak yang tulus dari hati. Eva mendecak lidahnya setelah melihat Es melarikan diri seperti kucing yang menakutkan. Bukankah buku itu mengatakan semua pria itu sama dan mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti ini ketika seorang gadis memberi petunjuk sendiri? Pikir Eva dengan frustrasi, karena dia tahu tentang fitur-fitur penghancur negaranya. Tetapi saat berikutnya dia terkikik karena dia pikir Es istimewa dan bahkan dalam situasi ini dia masih bertindak seperti seorang pria sejati dan mengendalikan diri. Yah, aku tidak bisa membuatnya, itu terlalu mudah baginya, kan? Jadi, aku tidak akan melakukan ini lagi. Bagaimana jika dia mengira aku gadis seperti itu? Eva tersipu malu saat dia melihat gaunnya yang seksi, dia tiba-tiba memikirkan perilakunya yang aneh dan berani. Dia juga tidak mengerti mengapa dia bisa seperti ini berani di sekitar Es, tetapi satu hal yang jelas adalah itu terjadi karena garis keturunan setengah iblisnya. Es sedang mencuci mukanya dan menenangkan sarafnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan pemandangan indah yang baru saja disaksikannya. Menghela napas. Kenapa aku lari seperti orang bodoh? Bukankah dia melakukan sesuatu yang buruk padaku? Pikirnya aneh. Karena dia tidak tahu jawabannya, Es memutuskan untuk memilah barang jarahannya yang tidak sempat dia lakukan karena dia sedang terburu-buru saat itu, jadi itu hal yang baik untuk mengalihkan perhatiannya. Dia membuka panel utama sistem dan mengirimkan pikirannya pada simbol seperti amplop di panel gelap. Itu adalah simbol panel notifikasi. Panel gelap berubah dan panel terbuka. Di panel ini, dia dapat melihat semua notifikasi sistem sebelumnya. Karena dia tahu tentang jumlah harta karun ruang penyimpanan karena peningkatan ruang pencuri, dia tidak memeriksanya dan melanjutkan. Akhirnya, dia melihat sesuatu yang aneh yang sebelumnya dia lewatkan. Herb kelas 1, Mawar darah 1000 tahun, 1. Kelas 1, Es terkejut dan tanpa sadar berteriak. Dia menggosok matanya untuk melihat apakah dia tidak salah lihat tetapi masih ada, grade 1, di sana. Dia menjadi bersemangat. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Karena menurut pengamatannya sampai sekarang, bahkan tidak ada satupun harta karun yang mendekati harta karun, true grade. Dan sekarang entah dari mana, dia menemukan satu di tempat seperti ini. Napas Es semakin cepat ketika bertanya, sistem, apa ini Blood Rose? Jika ini adalah grade 1 maka dia benar-benar beruntung kali ini. Namun,
dia sangat bingung tentang bagaimana Dulce bisa mendapatkan harta karun semacam ini. 5 poin pencuri untuk penilaian. Itu seperti seseorang telah menuangkan seember air dingin padanya. S mengatupkan giginya ketika dia berkata, "Kamu, ambil saja." Dia tiba-tiba ingin mencekik seseorang dengan sangat buruk. Sama dengan. Poin pencuri, 5945. Dekripsi mawar darah, ramuan kuno yang lahir dari tanah abisal kuno, yang membasahi jutaan makhluk hidup tak berdosa. Efek, mampu meningkatkan kepadatan garis keturunan abisal devil manapun. 6 fase kehidupan. 1. 100 tahun, meningkatkan kepadatan garis keturunan 5%. 2. 1000 tahun, meningkatkan kepadatan garis keturunan 15%. 3. 10.000 tahun, meningkatkan kepadatan garis keturunan 30%. 4. 100.000 tahun, meningkatkan kepadatan garis keturunan 50%. 5. 500.000 tahun, meningkatkan kepadatan garis keturunan 75%. 6. 1 juta tahun, kepadatan garis keturunan 99%, dan kebangkitan garis keturunan abisal devil kerajaan. Kehidupan saat ini fase kedua, 1000 tahun meningkatkan kepadatan garis keturunan 15%. Metode penggunaan, iblis manapun dengan garis keturunan abisal dapat memakannya secara langsung atau host juga dapat mengubahnya menjadi 100.000 EXP atau 10,000 poin jiwa. Sama dengan. Mata S terbuka lebar saat dia melihat penilaian sistem. Dia menghirup udara dingin dalam-dalam. Informasi ini terlalu berat untuknya terima bahkan dengan mentalitas barunya. Setelah dia tenang, S mulai mempertimbangkan, sistem menyebutnya ramuan kuno berarti itu sangat langka. Tapi ramuan ini hanya berguna untuk iblis dengan garis keturunan abisal dan dari penampilannya, ramuan ini bahkan dapat membangkitkan sesuatu yang disebut Royal Abyssal Bloodline jika mencapai fase ke-6 dalam hidupnya. Tapi yang paling penting adalah akhirnya aku tahu bahwa aku dapat mengubah ramuan itu menjadi EXP atau SP. Juga, semakin S berpikir semakin bersemangat dia. Dia akhirnya menemukan cara lain untuk mendapatkan pengalaman. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa jika dia dapat mengubah pil obat menjadi EXP maka ramuan yang membuat pil itu juga dapat diubah menjadi EXP. Ramuan kelas 1 memberinya 100.000 sekaligus dan dia bahkan dapat memiliki pilihan untuk mengubahnya menjadi SP juga. Perlu diketahui bahwa dia bahkan tidak mendapatkan poin jiwa apapun selain misi dan ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu dapat diubah menjadi poin jiwa juga. Jika Eva memiliki garis keturunan jurang ini, ramuan ini akan sangat membantunya, tetapi sayang sekali dia adalah iblis setengah bayangan. Gumam S pelan. Jika ramuan ini dapat berguna bagi Eva, dia akan memberikannya tanpa berpikir dua kali, tetapi sangat disayangkan tidak. Dia ingin mengubahnya menjadi SP karena sangat langka untuk dikumpulkan. Dia memiliki pil lain dan banyak ramuan obat juga, jadi dia memiliki lebih dari cukup untuk menerobos ke alam berikutnya. Alasan terobosannya tertunda adalah karena dia memiliki firasat aneh bahwa ini bukan waktu yang tepat. Dia mempercayai instingnya dan tidak mengubah pil apapun menjadi EXP untuk sementara waktu. Dia baru saja akan memberikan perintahnya ketika sesuatu yang langka terjadi. Sistem memiliki saran terkait Blood Rose untuk tuan rumah. S tercengang setelah mendengar suara sistem dan itu bukan suara dingin seperti biasanya. Ceritakan padaku tentang itu. Kata S, ruang pencuri baru tuan rumah sangat cocok untuk makhluk atau ramuan obat apapun yang berhubungan dengan kegelapan. Itu dapat membantu makhluk hidup membangkitkan garis keturunan sejati mereka dalam ratusan atau ribuan tahun jika mereka tetap di dalam. Itu semua tergantung pada garis keturunan sejati dan kepadatan garis keturunan makhluk itu. Atau ramuan obat dapat dipelihara dengan kecepatan tinggi di dalam ruang pencuri, tetapi tuan rumah harus menghabiskan poin pencuri dan fungsi ini saat ini tidak tersedia. Hal yang sama berlaku untuk gadis halfling itu. Dia juga dapat membangkitkan garis keturunan sejatinya dalam 100.000 tahun jika dia tetap berada di dalam ruang pencuri tuan rumah dan bahkan itu dapat membantunya mencapai hanya 60%. Dia tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian sejati garis keturunannya. Selain itu, dia tidak memiliki umur 100.000 tahun. Namun dengan Blood Rose ini, semuanya berubah karena sangat jarang untuk menumbuhkan ramuan semacam ini di antara surga dan bumi. Ini adalah harta surgawi untuk iblis jurang manapun dan iblis jurang tidak ada di surga pertama.
Sistem juga tidak tahu bagaimana ramuan langka ini muncul di sini. Host dapat memberi makan Blood Rose ini kepada halfling itu dan dengan 5000 TP menyegelnya di dalam ruang pencuri hidupmu selama 20 hingga 30 tahun. Garis keturunannya terkait dengan bayangan dan shadow adalah salah satu hukum, darkness, dan abyssal bloodline juga terkait dengan darkness. Biasanya kamu tidak dapat menggabungkan dua garis keturunan tetapi dengan ruang milik pencuri tuan rumah dan garis keturunan setengah bayangannya, hal itu mungkin dan dia dapat menjadi iblis abyssal bayangan yang paling langka. Itu adalah spesies klan iblis yang sangat langka. Ini adalah pilihan yang hanya diberikan kepada tuan rumah karena dia terikat padamu. Jika tidak, sistem tidak akan memberikan saran ini. S bingung mendengar saran sistem. Dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja didengarnya setelah beberapa waktu. S perlahan memahami situasi tersebut. Ikatan macam apa yang kau bicarakan? Tanya S dengan bingung. Ia kesulitan mempercayai bahwa sistem akan memberikan informasi semacam ini secara cuma-cuma karena sistem telah mengungkapkan terlalu banyak hal kepadanya. Seperti potensi sebenarnya dari ruang pencurinya dan kegunaannya yang sebenarnya. Sekarang ia bahkan tahu tentang fungsi masa depannya. Jadi, ikatan ini pasti sesuatu yang luar biasa. Ketika si halfling itu dengan sukarela meminta tuan rumah untuk memasangkan cincin di jari telunjuknya, ia telah melakukan ritual kuno klan iblis. Ritual ini hanya dapat dilakukan oleh anggota klan iblis dan mereka harus melakukannya dengan sukarela. Sederhananya, dengan memasangkan cincin itu di jarinya, kau telah mengikat jiwanya denganmu. Artinya, jika kau mati, ia akan mati juga. Tetapi karena kau tidak mengetahui ritual ini, jika ia mati, kau akan hidup. Ini semacam ritual pernikahan di klan iblis, semua pasangan kekasih dapat melakukan ini karena setelah melakukan ini mereka tidak akan pernah mengkhianati satu sama lain dan ini melambangkan cinta abadi mereka satu sama lain, tetapi ini lebih seperti kontrak hidup dan mati yang tidak akan pernah bisa dibatalkan. Dia membuat keputusan yang baik ini terutama karena kamu telah membuka gerbang kegelapan dan dia memiliki perasaan terhadapmu sebelumnya juga, tetapi setelah membuka gerbang tersembunyimu dari kegelapan purba, perasaan ini diperkuat oleh banyak lipatan. Karena dia adalah makhluk dari kegelapan dan semua makhluk dari kegelapan akan merasa lebih dekat denganmu karena pesona yang merupakan kemampuan bawaan kegelapan. Dan tanpa disadari perasaannya terhadapmu menjadi begitu besar sehingga dia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. S terperangah oleh berita mendadak ini. Dia mulai berkeringat dingin karena keterkejutan ini terlalu berat baginya untuk ditanggung. Dia hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya saat ini, gadis itu menjadi sangat gila. Tunggu, jika itu adalah ritual pernikahan klan iblis, bukankah itu berarti dia istriku sekarang? Pernikahan pada usia 12 tahun adalah adat di dunia fana jadi dia tidak menentangnya. Tapi dia dengan cepat membuang pikiran itu dari benaknya karena masalah ini bukan tentang pernikahan sederhana, melainkan tentang hidup dan matinya. Jika dia telah memberitahunya tentang hal itu, dia pasti tidak akan menyetujuinya apapun yang terjadi, karena menurutnya itu seperti kontrak budak hidup dan mati. Apa yang S tebak mendekati kebenaran karena klan iblis telah berhenti melakukannya sejak lama. Alasan untuk ini sangat sederhana karena ada celah besar di dalamnya dan itu adalah jika satu orang dengan sukarela melakukan ritual ini dan yang lain tidak, maka itu tidak kurang dari kontrak budak. Iblis adalah makhluk yang terlalu sombong, mereka tidak bisa menyerahkan hidup mereka kepada orang lain dengan sembarangan, bukan? Jadi, hanya mereka yang benar-benar saling mencintai yang melakukan ritual ini, tetapi itu pun jarang terlihat karena siapa yang ingin kekasih mereka mati bersama mereka. Eva terlalu gegabah dengan keputusannya karena kekuatan kegelapan primordial milik S. Dia mulai mencintainya karena apa yang telah dia lakukan untuknya. Namun, saat dia bertemu dengannya tepat setelah dia membuka gerbang tersembunyinya, dia merasa lebih dekat dengannya dan dia memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepadanya tanpa berpikir dua kali. Mungkin dia akan melakukan hal yang sama jika dia diberi lebih banyak waktu, siapa tahu. Ini adalah salah satu kekuatan bawaan kegelapan primordial, pesona tidak ada makhluk dengan kegelapan yang dapat menolaknya, tidak seorang pun. Semakin besar kekuatan S tumbuh, semakin dia mengendalikan kegelapan, dan semakin banyak pesona-nya tumbuh. S sekarang menyalahkan dirinya sendiri untuk semua ini dan berpikir bahwa itu semua salahnya bahwa Eva telah membuat keputusan gegabah seperti ini. Sistem telah dengan jelas mengatakan bahwa ini tidak dapat dibatalkan lagi. Ini semua salahmu karena tidak memberitahuku sejak awal.
S mengutuk sistem. Setelah beberapa saat, S menjadi tenang dan dia mulai berpikir tentang apa yang telah dilakukan Eva dan menjadi murung. Bukankah ini berarti dia memegang kendali atas hidup Eva saat ini? Jika dia mati, Eva juga akan mati. Entah bagaimana, dia merasa hangat dan khawatir di dalam hatinya setelah memikirkan bagaimana gadis konyol itu telah menyerahkan hidupnya kepadanya seolah-olah itu bukan apa-apa. Itu sebagian besar karena hal pesona itu tetapi itu hanya memperkuat perasaannya yang sudah dia pendam untuknya. Dia dapat dengan mudah mengatakan ini karena indera jiwanya. S akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri dan memutuskan. Sekarang setelah aku memiliki istri-istri, aku tidak dapat memperlakukannya, pelitkan. Aku harus memberitahunya tentang proses evaluasi ini dan membuatnya mematuhiku. Pikir S saat dia kembali ke gua. Eva mencoba berkultivasi dengan mata tertutup, tetapi dia tidak dapat berkonsentrasi karena apa yang telah dia lakukan. Setiap kali dia memikirkan hal ini, awalnya dia menjadi bingung, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya karena dia tidak menyesali apapun. Dia mencintai S sejak dia membebaskannya dan bahkan dia mempertaruhkan nyawanya sendiri berkali-kali karena dia. Gadis mana yang tidak ingin dilindungi seperti seorang putri dan ingin kekasihnya memanjakannya, dan S telah melakukan segalanya. Hanya saja dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memberitahu S tentang pernikahan mereka. Itu terlalu cepat dan dia agak malu untuk memberitahunya tentang hal itu. Jadi, dia memutuskan untuk memberitahunya ketika hubungan mereka mengalami kemajuan. Ini semua salah si tolol itu yang membuat seorang gadis melakukan hal semacam ini. Dia bergumam dengan gerutuan sambil cemberut dengan imut. S baru saja memasuki gua dan dengan inderanya yang tajam, dia mendengarnya dengan jelas. Wajahnya memerah dan terus berjalan seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Namun dalam hatinya dia benar-benar ingin berteriak padanya, itu ide gilamu dan kamu bahkan tidak memberitahuku tentang itu. Eva juga mengetahui bahwa S telah kembali dan dia terus berpura-pura berkultivasi tetapi wajahnya memerah setelah dia memikirkan tentang apa yang telah terjadi belum lama ini dan detak jantungnya mencapai titik puncaknya. Memiliki istri secantik miliknya bukanlah hal yang buruk dan itu lebih seperti berkah tersembunyi. S tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya sendiri tentang hal ini setelah dia melihat wajah cantiknya dan bunga-bunga bermekaran di hatinya. Namun dia dengan cepat menekannya meskipun karena terlalu canggung untuk memikirkannya. Bagaimanapun, neneknya pernah mengatakan kepadanya bahwa sangat memalukan membiarkan seorang gadis menyatakan perasaannya kepadamu sehingga kamu harus memimpin. Pada saat itu dia tidak terlalu memperhatikan hal ini tetapi setelah mendengar kata-kata Eva dia dapat mengatakan bahwa neneknya benar. Pendidikan yang layak sangat penting kurasa. S bersumpah untuk mendidik dirinya sendiri dengan baik kali ini, pengetahuannya terlalu dangkal. Tanpa ia sadari tidak ada satupun buku yang benar tentang cinta. Eva, kita perlu bicara tentang sesuatu. Untuk mengurangi kecanggungan di udara, ia batu pelan. Eva membuka matanya yang seperti rubah setelah mendengar suara S. Saat ia melihatnya, tatapannya menjadi lebih lembut, apa yang ingin kau bicarakan? Ia berkata dengan lembut dengan suaranya yang menawan. S tidak dapat menahan diri untuk berpikir lagi setelah ia melihat mata indah Eva dan mendengar suaranya, pasti berkah tersembunyi. S dengan cepat mengedarkan haki-nya dan langsung tenang. Ini adalah keajaiban, haki yang ia temukan saat ia bertarung dengan Matis. Itu sangat membantunya untuk tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Ia tidak akan pernah menyangka bahwa ia harus menggunakannya untuk tetap tenang di depan kecantikan yang menghancurkan ini atau istrinya. Begini, aku menemukan harta karun surgawi untuk klan iblis di cincin penyimpanan Dulce yang disebut Mawar Darah. Bagaimana aku tahu tentang kegunaannya dan bagaimana aku memiliki tempat penyimpanan seperti ini? Aku tidak bisa memberitahumu. Bukan berarti aku tidak ingin memberitahumu atau aku tidak percaya padamu, hanya saja rahasia ini terlalu berbahaya untuk diketahui siapapun, jadi kuharap kau bisa mengerti. S menceritakan kepadanya tentang seluruh situasi dan proses evaluasi yang telah diberitahukan sistem kepadanya. Dia tidak berani menyebutkan pernikahan, karena itu akan membuat keadaan di antara mereka menjadi canggung. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa memaksa dirinya untuk memberitahunya tentang sistem itu karena setelah ini terlalu berbahaya bagi siapapun untuk mengetahuinya, dan secara teknis dia adalah istrinya, jadi bagaimana mungkin dia memaksa dirinya untuk menempatkannya dalam bahaya. Sudah cukup bahwa dia telah menyerahkan hidupnya kepadanya tanpa ragu-ragu.
Eva mendengar kata-katanya dengan penuh minat tetapi semakin dia mendengarnya semakin dia menjadi terkejut. Pada akhirnya, dia benar-benar bingung. Setelah Es mengakhiri penjelasannya, dia tersadar dari linglungnya dan berkata sambil meringis, apakah mawar darah ini benar-benar dapat membantuku menjadi sekuat yang kamu katakan? Ya, dengan ini kamu tidak bisa lagi menjadi setengah iblis. Kamu bisa menjadi iblis yang sepenuhnya dan akhirnya menjadi yang paling kuat dari iblis lainnya di dunia ini. Kata Es dengan senyum tipis. Dia juga tidak memberitahunya tentang surga pertama karena itu akan terlalu berat baginya untuk diterima. Dia bahkan mungkin berpikir bahwa Es sudah gila. Itu berarti aku akan dapat melindungimu. Jika ya, maka segel aku. Ucapnya tanpa ada sedikit pun keraguan di matanya yang indah. Es terkejut karena ini bukanlah jawaban yang diharapkannya darinya. Es tidak menyangka Eva akan memberikan jawaban seperti ini karena menghadapi godaan seperti kekuatan. Eva tidak bertanya tentang seberapa kuat dia nantinya atau kapan dia akan mendapatkan Blood Rose dan mulai mengevaluasinya. Yang ditanyakannya adalah apakah dia akan mampu melindunginya setelah mendapatkan kekuatan ini. Es menatap lurus ke mata Eva yang mempesona, tidak ada sedikit pun keraguan, kedengkian, rencana jahat atau kebohongan di mata yang dalam seperti langit berbintang itu. Mata itu semurni lautan dan kata-katanya datang langsung dari hatinya. Es merasakan lapisan terakhir yang lebih tebal di antara mereka mencair oleh kata-kata tulusnya dan tidak bisa menahan perasaan baru untuknya. Itu adalah jenis emosi yang sama yang dia rasakan untuk Alin, cinta. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencintai gadis seperti ini apapun yang terjadi, karena dia tidak pernah bertemu seseorang yang begitu murni dan terus terang sebelumnya. Eva tidak pernah berbohong atau menyembunyikan apapun darinya sebelumnya dan bahkan berdiri di sampingnya dalam bahaya yang ekstrim. Sekarang di hadapan kekuatan, dia masih ingin menggunakannya untuk melindunginya bukan untuk dirinya sendiri. Es bergerak mendekati Eva, mereka hanya berjarak beberapa inci. Es menggerakkan tangannya ke arah tangan kanan Eva yang mengenakan cincin penyimpanan yang sama dengan yang dikenakannya kemarin. Ia menggenggam tangan lembut Eva dengan tangannya sendiri sambil menatap lurus ke matanya yang mempesona. Detak jantung Eva berpacu kencang saat Es meraih tangannya tanpa ragu, tetapi Eva tidak menolak dan membiarkannya. Memegangnya, Eva bahkan lupa tentang evaluasi itu dan mendapati dirinya tenggelam dalam mata biru gelapnya. Kau tidak perlu melindungiku, sebaliknya sekarang adalah tugasku untuk melindungimu dengan nyawaku. Jadi, tidurlah tanpa khawatir dan saat kau bangun aku akan memberimu pernikahan yang megah. Kata Es tanpa berpikir dua kali dan berjanji padanya. Ia tidak tahu dari mana ia mendapatkan keberanian itu tetapi ia hanya mengatakan apa yang terlintas di hatinya. Dalam hatinya, Eva pantas mendapatkan ini setidaknya setelah apa yang telah ia lakukan dan bahkan mengikat hidupnya dengan nyawanya. Bahkan jika itu karena pesona itu atau tidak, ia tidak akan memperlakukannya seperti sebelumnya lagi dan akan bertanggung jawab penuh. Jantung Eva berdebar kencang saat mendengar janji Es. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata berani seperti itu dari mulut si idiot ini. Tanpa sadar air mata mulai mengalir dari matanya, tetapi ada kegembiraan yang luar biasa di hatinya. Seolah-olah beban berat telah terangkat dari hatinya. Apa, kau melamarku? Ia tersenyum indah sambil berkata dengan nada main-main. Ia ingin menggodanya. Ya, kata Es tanpa ragu-ragu sambil membalas senyumannya. Ia tahu seperti apa sifat gadis ini. Eva tercengang setelah mendengar tanggapannya yang tidak biasa dan tersipu. Aku terima untuk saat ini. Tapi setelah aku bangun dan kau punya gadis lain di sampingmu, maka aku tidak akan menikahimu. Awalnya, suaranya lembut tetapi pada akhirnya, auranya mulai berubah saat dia memperingatkannya dengan suara dingin. Nada ini sama dengan nada yang biasa dia gunakan untuk berbicara dengan Asher atau siapapun sebelum bertemu Es. Es mulai berkeringat setelah mendengar kata-katanya dan dia tahu bahwa Eva mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah mendengar Eva berbicara dengannya dengan nada seperti ini sebelumnya. Dia bahkan ingin mengungkit pernikahan itu untuk mengatakan padanya, kau sudah menjadi milikku. Namun, dia tidak bisa karena dia tidak ingin Eva merasa dipeluk, dan Eva tampak sangat bahagia sehingga dia hanya bisa tersenyum pahit dan hanya berdoa untuk gadis-gadis yang akan bertemu iblis ini di masa depan. Karena suasana di antara mereka menjadi normal lagi, Es menghela napas lega. Karena dia bisa merasakan sejak pagi ini Eva bertingkah aneh dan emosinya kacau. Mungkin karena apa yang telah ia lakukan dan tidak sanggup untuk menghadapinya atau mengatakannya,
tetapi sekarang setelah S melamarnya secara langsung, ia menjadi seperti sebelumnya lagi. Eva merasa sangat gembira setelah apa yang telah dilakukan S. Ia berkata sambil memegang tangan S, "Aku tidak tahu kau begitu berani, bahkan langsung memintaku untuk menikah." Ia terkekeh. Petik 2. Dan siapa yang langsung setuju? S menggodanya kembali karena ia tidak takut menyakitinya atau melewati batas lagi. Eva tersipu setelah mendengar S. Ia tidak menyangka S akan bersikap tidak tahu malu seperti ini dan menggodanya kembali. Biasanya ia yang menggodanya sepanjang waktu, tetapi sekarang S menggodanya kembali. Kau tidak tahu malu. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Ia berkata dengan geram sambil memalingkan wajahnya ke sisi lain. Namun ia masih menatapnya dari sudut matanya. Mereka berdua berbicara dan menggoda satu sama lain dan waktu berlalu tanpa mereka sadari bahwa sudah tengah malam. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. S mengeluarkan mawar berwarna merah tua dari ruang pencurinya. Itu mekar penuh dan di tengah bunganya ada manik-manik merah tua seperti permata. Saat mawar darah muncul, ia mulai memancarkan aura pembunuh yang tebal. Dengan aura ini, seseorang bisa samar-samar memiliki ilusi jutaan jiwa tak berdosa yang meratap. Ramuan ini sangat menyeramkan. Wajah Eva berubah warna dan suasana hatinya menjadi suram karena dia tidak menyangka hal semacam ini ada dalam penyamaran sebagai ramuan obat. Dia hanya berpikir bahwa ini hanyalah ramuan obat biasa tetapi auranya saja yang membuatnya merinding. Dia benar-benar harus memakan benda ini. Warna kulit es juga tidak lebih baik dari Eva, dia tidak pernah melihat ramuan ini sebelumnya karena dia pikir dengan melakukan itu akan mengurangi efeknya. Dia hanya memutuskan untuk mengeluarkannya saat sudah waktunya untuk menyegel Eva. Sekarang dia pun mulai berpikir dua kali, apakah dia harus membiarkannya memakan benda ini atau tidak. Sistem, apakah benar-benar tidak apa-apa membiarkan dia memakan benda ini? S mengirimkan suaranya ke dalam pikirannya. Ya, ini adalah mekanisme keamanan alami yang akan otomatis aktif saat seseorang menyentuhnya. Setelah merasakan aura ini, tidak ada yang berani mendekatinya atau memakannya. Jika ini adalah mawar darah yang sudah matang sepenuhnya, aura ini akan sangat tebal sehingga pemiliknya bahkan tidak bisa mendekatinya apalagi menyentuhnya. Namun, itu tidak akan mengubah sifat halfling itu sama sekali. Dia akan tetap sama setelah proses evaluasinya. S menghela napas lega, di dunia ini, dia hanya percaya sepenuhnya pada sistem. Jangan khawatir, aura ini hanya untuk menakut-nakuti orang lain agar tidak memakannya. Kamu bisa memakannya tanpa perlu khawatir. Eva menganggukkan kepalanya. Dia tahu S tidak akan pernah menyakitinya, jadi dia mengambil mawar darah dari tangannya. Saat dia menyentuhnya, dia merasakan hasrat aneh muncul di dalam tubuhnya. Itu berasal dari darah iblisnya. Eva merasa seperti sedang kesurupan dan tanpa instruksi S, dia mencabut manik-manik merah seperti permata dari tengah mawar darah itu sendiri. Saat dia mencabut manik merah itu, aura pembunuh menghilang dan darah mawar mulai layu. Dalam hitungan detik, darah itu berubah menjadi debu. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada S sebelum dia disegel. Namun, darah Eva mendidih, seolah-olah dia tidak tahan lagi dan langsung memasukkan manik merah itu ke dalam mulutnya. S mengamati Eva dari samping dan melihatnya melakukan semuanya sendiri seperti dia sudah tahu ini sebelumnya. Saat dia memakan manik merah itu, matanya berubah merah dan dia mendengar suara sistem. Host sekarang dapat menyegelnya dengan 5000 TP. S ingin mengucapkan selamat tinggal padanya karena dia tahu akan butuh waktu lama sebelum mereka bertemu lagi, tetapi melihat Eva telah kehilangan dirinya sendiri, dia hanya bisa menyegelnya tanpa mengatakan apapun. Saat dia menyentuhnya, dia memasuki ruang pencurinya dan karena sistem telah mengambil 5000 TP-nya, bentuk kepompong tinta di sekitar Eva. Kepompong itu berwarna tinta tetapi di atasnya ada pola merah yang aneh. Itu adalah pertama kalinya S menemukan dan menyaksikan kekuatan TP. Proses evaluasi telah dimulai, harap tunggu cukup lama. Sekarang tuan rumah tidak dapat menyimpan makhluk humanoid lagi di dalam ruang pencurinya sampai tuan rumah meningkatkan ruang pencurinya. Poin pencuri TP 945. S tidak peduli dengan TP karena mereka digunakan pada istrinya, tetapi setelah melihat Eva berubah menjadi kepompong, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merindukannya. Baru beberapa saat yang lalu mereka berbicara dan menggoda satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Yah, dia tidak pergi, dia bersamaku. S tersenyum lembut setelah memikirkan ini.
Hari sudah malam jadi dia memutuskan untuk memulai perjalanannya besok. Sekarang setelah dia sendirian di gua ini, tampaknya lebih tenang tanpa Eva, S memutuskan untuk melanjutkan memilah harta karun di cincin penyimpanan Dorce untuk mengalihkan perhatiannya. Karena dia terganggu karena masalah Eva, tetapi sekarang dia punya banyak waktu luang. S tidak tahu bahwa sistem telah membantunya menciptakan makhluk yang telah punah dari muka langit dan bumi sejak lama.